Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi terkait mengenai judul materi bab metabolisme. Nah, mungkin sedikit review ulang terkait materi metabolisme. Minggu lalu kita belajar mengenai enzim ya. Enzim. Mungkin tugas-tugas sudah beberapa orang yang mengumpulkan, ada 4 orang yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, bagi yang belum mengumpulkan tugas agar segera disegerakan pengerjaan tugasnya, ditunggu hingga deadline hari ini pada pukul 6 sore. Nah, selebihnya maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Oke. Tetap Ustaz tunggu, silakan japri dan kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, metabolisme adalah proses di dalam tubuh yang terbagi menjadi 2 ya. Apa aja itu kemarin? Yang pertama ada ya katabolisme dan yang 2 ada anabolisme. Good. Nah, dalam metabolisme ada berperan yang namanya enzim. Nah, enzim itu adalah senyawa protein yang terbagi dalam 2 komponen, yaitu adalah apoenzim dan kofaktor. Apoenzim itu komponen proteinnya, sedangkan kofaktor itu adalah non proteinnya. Kofaktor itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ion anorganik dan koenzim. Nah, sifat-sifat enzim itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adalah dia dipengaruhi oleh suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, substrat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu berdasarkan sifat-sifat enzim itu sendiri ya. Nah, enzim itu terdiri atas protein, bekerjanya spesifik, dalam arti dia tidak bisa bekerja di tempat yang lain atau mengubah zat yang lain. Jadi dia hanya mengubah senyawa yang tetap ya. Contoh misalnya amilase. Enzim amilase hanya mampu mengubah senyawa amilum, gitu ya. Nah, dia nggak bisa mengubah yang lain, makanya sifatnya itu spesifik. Kemudian fungsinya katalis atau biokatalisator, atau dia berfungsi sebagai pengurai ya. Pengurai suatu molekul organik menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dapat dilakukan penyerapan dan langsung proses metabolisme. Dan diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Jadi jumlahnya tidak banyak-banyak, jumlahnya sedikit dan bekerja secara bolak-balik. Jadi satu molekul itu bisa mengubah beberapa molekul yang lain. Dalam arti apa? Dia tetap bisa terpakai untuk proses yang selanjutnya. Dan dipengaruhi faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu yang ini tadi ya, suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim dan substrat. Berikut mengenai komponen enzim. Nah, komponen enzim di situ disertakan adalah apoenzim dan kofaktor tadi ya. Nah, enzim itu tersusun atas protein. Protein itu sifatnya termolabil. Dalam arti apa termolabil? Termolabil itu adalah dia tidak peka terhadap perubahan suhu. Dalam arti apa? Suhu di atas 40 derajat Celcius dapat merusak protein. Dengan demikian juga dapat merusak yang namanya kerja enzim. Makanya semakin tinggi suatu suhu, maka semakin lambat kerjanya. Nah, berikutnya ada kofaktor tersusun atas senyawa non protein atau termostabil. Kalau non protein itu sifatnya dia stabil atau tahan terhadap perubahan suhu ya, karena dia terdiri atas ion anorganik dan koenzim. Nah, di situ ada disebutkan contohnya ini. Ada ion anorganik berupa ion-ion dan koenzim berupa NAD, FAD dan vitamin. Nah, gabungan apoenzim dan kofaktor disebutlah dia sebagai holoenzim. Jadi itu dicatat baik-baik ya, berkenaan mengenai enzim. Berikutnya terkait materi, masih di materi enzim, yaitu cara kerja enzim. Nah, enzim ini terbagi menjadi 2 komponen utama ya dalam sistem kerja enzim. Ada substrat, ada substrat, dan enzim itu memiliki yang namanya sisi aktif. Nah, substrat itu adalah senyawa yang akan dirubah atau diuraikan menjadi lebih sederhana. Nah, sedangkan enzim itu senyawa protein tadi memiliki sisi aktif. Nah, ketika dia bekerja itu ya, substrat menempel pada sisi aktif enzim. Nah, kemudian
substrat tadi akan melepas, jadilah produk, inilah hasilnya. Nah, jadi sistem kerja seperti itu, bongkar pasang seperti itu adalah teori gembok kunci yang disampaikan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Jadi sama seperti halnya gembok kunci gitu ya, enzimnya itu berperan sebagai gemboknya, sedangkan substrat itu sebagai kuncinya. Jadi kalau sisi aktifnya nggak sesuai dengan substratnya, dia tidak akan masuk. Oke, itu dia sistem teori gembok kunci. Jadi kalau substratnya ini nggak sesuai permukaannya dengan sisi aktif, maka dia tidak akan masuk dan tidak dapat bereaksi. Jadi enzim ini dia sifatnya pas dan tepat sisi aktifnya terhadap substrat baru bisa masuk, maka seperti gembok dan kunci. Cara kerja yang berikutnya, nah substrat dan enzimnya tadi sisi aktifnya itu menyesuaikan dari bentuk substrat. Nah jadi coba perhatiin gambar ini, sisi aktifnya itu kan berbeda bentuk tuh dengan sisi aktif dari sisi aktif enzim berbeda dengan bentuk sisi aktif substratnya. Nah, sisi aktif mengalami bentuk perubahan, ya menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, baru dihasilkanlah produk. Nah, kerja enzim ini disebutlah dia teori kecocokan tereduksi. Jadi, teori kecocokan tereduksi itu sebutannya juga adalah teori induced fit, ya, induced fit teori atau teori kecocokan tereduksi. Jadi teori ini kesimpulannya adalah sisi aktif enzim itu yang bentuknya fleksibel menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Berbeda dengan yang sebelumnya, teori gembok dan kunci kan sifat sisi aktifnya kaku. Kalau nggak cocok dia nggak masuk dengan substratnya. Sedangkan kalau teori ini dia itu fleksibel menyesuaikan. Nah, jadi berbentuklah dia berubah bentuk menyesuaikan sesuai produksi, menyesuaikan bentuk substrat sehingga dihasilkanlah produk. Oke. Nah, mungkin itu untuk materi enzim, untuk sistem kerja enzim ya. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan, ya kan? Silahkan diajukan pertanyaan lewat WA langsung sembari menyiapkan tugasnya ya. Tetap jangan lupa, oke? Karena sebaik-baiknya belajar itu harus dengan tulisan. Jadi dengan tulisan harapannya kalian bisa mudah untuk mengingat. Oke. Nah, faktor mempengaruhi kerja enzim nih ada suhu ya, ada suhu. Nah, suhu ini itu tadi, kalau suhu dia berpengaruh terhadap keaktifan enzim itu sendiri. Jadi kalau suhunya di atas 40 derajat itu nanti suhunya proteinnya akan rusak. Oke. Nah, jadi sistem kerja enzim itu tergantung, namanya sebutannya suhu optimum. Jadi suhu optimum itu adalah di mana enzim itu bekerja secara maksimal pada suhu-suhu tertentu. Nah, suhu optimum ini berbeda pada masing-masing enzim, tergantung enzimnya. Kalau enzim yang bersifat asam misalnya atau suhunya optimum, tadi batasannya 40 derajat ya. Kalau 40 derajat sudah mendekati 40 itu sudah bukan optimum lagi, itu sudah mulai rusak atau proteinnya mulai terdenaturasi. Jadi suhu optimum itu adalah suhu di mana enzim dapat bekerja maksimal. Nah, sedangkan pH, demikian juga kalau pH itu ada pH optimum. Dalam arti apa? pH optimum itu jika laju reaksinya maksimal, laju reaksinya cepat gitu kan. Nah, sedangkan kalau nggak sesuai, laju reaksinya itu lambat. Oke. Nah, jadi pH optimum tuh bisa demikian, oke. Nah, sedangkan aktivator dan inhibitor. Nah, aktivator itu dalam arti apa? Dia ada molekul-molekul tertentu yang merangsang kerja enzim. Nah, itu namanya aktivator, dari kata aktif, mengaktifasi. Jadi kalau ibaratnya adalah kalau nggak ada molekul itu dia tinggal aktif, oke. Nah, dan berikutnya adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah penghambat. Jadi misalnya sisi aktif tadi jika sudah menyinggung dengan inhibitor dia, dalam arti sisi aktif enzim jika diisi tempatnya tadi oleh molekul yang lain, maka substrat tidak ada menempel. Contoh misalnya seperti ini, ada sebuah bangku kosong. Oke. Antum mau duduk di situ, tapi ternyata di situ telah diisi orang. Bisa nggak antum duduk? Tentunya nggak sopan ya, nggak mungkin antum bonceng-boncengan gitu kan. Nah, jadi demikian juga inhibitor. Jadi inhibitor itu udah menempel kian duluan di sisi aktif enzim. Jadinya substrat nggak bisa nempel, jadi tidaklah terjadi reaksi.
Berikutnya ada konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim ya sama lah namanya, dia mempengaruhi sistem kerja enzim. Makin banyak enzimnya, belum tentu juga akan mempercepat suatu reaksi ya, tapi sebenarnya makin banyak enzim makin cepat reaksinya. Kenapa? Makin banyak enzim maka banyak juga substrat yang mampu ditampungnya, gitulah bahasanya. Makanya kalau konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat ini biasanya berbanding lurus. Jadi kalau konsentrasinya enzimnya tinggi tapi substratnya rendah ya sama saja gitu ya, reaksinya juga lambat. Ataupun sebaliknya, jika konsentrasi substrat tinggi, konsentrasi di enzim rendah, maka juga reaksinya juga nggak begitu berpengaruh ya. Demikian. Nah, ini dia suhunya. Coba perhatikan gambar berikut. Jadi ada suhu di mana enzim itu aktif bekerja secara maksimal. Jadi lihat diagram ini. Nah, ini seperti bukit ya. Bukit. Nah, yang paling tinggi itu nih, tarik garis lurus itu adalah 30 derajat Celcius. Maka asumsinya adalah 30 derajat Celcius itu adalah suhu optimum enzim tersebut. Oke, gitu ya. Jadi semakin tinggi suhunya, makin rendah juga laju reaksinya ya. Gitu ya. Berikutnya pH. Nah, pH pun demikian. pH itu mempengaruhi perubahan pada sisi aktif enzim ya, karena sifatnya berpengaruh pada asam amino enzim itu sendiri. Coba perhatikan nih, bukit paling tinggi, lihat sejajar dengan berapa pH-nya. Nah, misalnya nih pH 6 ya. Jadi enzim atau pH optimum bekerja secara maksimal enzim pada pH berapa? 6. Demikian ya. Jadi kalau lihat grafik ini, kalau dia posisi titik tertinggi, itulah yang dikatakan sebagai suhu optimum dan pH optimum. Nah, aktivator nih ya, aktivator dan inhibitor. Jadi aktivator itu mempercepat ya, mempermudah ikatan enzim, sedangkan inhibitor itu menghambat ya. Nih contohnya tuh. Inhibitor ada dua, ada kompetitif dan non kompetitif. Dalam arti apa ya, tadi masalah tempat duduk tadi itu adalah kompetitif karena dia berebut dari sisi aktif enzim ya, seperti contoh tadi duduk di kursi tadi gitu kan. Kompetitif dia memperebutkan apa itu tadi, tempat duduknya, dalam arti kalau enzim ini sisi aktifnya. Nah, sedangkan kalau inhibitor non kompetitif itu seperti halnya senyawa tersebut menempel tidak pada sisi aktif. Jadi dia menempel pada bagian yang lain, namun ketika dia menempel, dia bereaksi dan merubah bentuk sisi aktif enzimnya. Karena berubah sisi aktifnya, maka tidak bereaksilah dia dengan substrat. Oke, bisa dibedakan ya. Kalau kompetitif tadi melekat pada sisi aktif, kalau non kompetitif tidak melekat pada sisi aktif, namun dapat merubah bentuk sisi aktif. Oke. Sampai sini jika ada pertanyaan boleh diajukan, silahkan. Nah, konsentrasi enzim nih dia. Makin tinggi konsentrasinya, aktivitas enzim juga makin cepat. Jadi selalu terus meningkat dia ya. Nah, sedangkan kalau konsentrasi substrat nih dia, ada namanya titik jenuh sehingga reaksi itu berlangsung secara stabil gitu. Karena kenapa? Yaitu tadi udah masuk titik jenuh dari enzimnya tadi, sehingga menurunlah kinerjanya, sehingga mulailah datar ya, stabil ya. Oke. Nah, metabolisme ini tujuannya adalah suatu produk yang dikatakan sebagai adenosin trifosfat atau ATP. Adenosin trifosfat ini itu adalah sebagai cadangan energi suatu makhluk hidup. Oke. Jadi sebenarnya pemakaian energi pada makhluk hidup itu berupa ATP dia, adenosin trifosfat. Itulah hasilnya yang kita pakai. Nah, ATP itu diperoleh dari reaksi atau metabolisme atau penguraian katabolisme dari glukosa atau molekul karbohidrat. Oke. Nah, ATP ini dia, adenosin trifosfat itu molekul berenergi tinggi. Namanya juga trifosfat. Tri itu artinya 3. Jadi dia mengikat 3 atom fosfat, oke, pada senyawa adenosin. Nah, jadi ikatan kimianya labil, mudah lepas. Jadi berenergi dia ketika ATP melepas 1, yang semula 3 melepas 1 jadi 2. Ingat, jadi adenosin difosfat, di itu artinya 2. Demikian seterusnya. Nanti difosfat tadi menangkap
fosfat lagi jadi adenosin trifosfat, demikian seterusnya. Jadi energi itu terus terremajakan ya selama komponen metabolis dalam tubuh itu tercukupi. Ini dia nih. Nah, lepasnya ikan tersebut diikuti pembebasan energi 7,3 kilokalori per mol atau 70,5 kilojoule per mol. Jadi reaksinya nih seperti ini. ATP melepas energi, jadi hasilnya adalah ADP ditambah P. Adenosin difosfat ditambah fosfat ya. Nah, kemudian ADP nanti akan menangkap yang namanya fosfat kembali sehingga jadilah dia ATP. Jadi terus siklusnya berulang seperti itu ya. Sintesis ATP dari ADP, jadi pembuatan ATP menjadi dari ADP dengan penambahan fosfat disebutlah dia fosforilasi. Makanya nanti fosforilasi oksidatif itu terdapat di anabolisme ya, dalam di fotosintesis tumbuhan. Nah, metabolisme. Oke. Berkaitan mengenai metabolisme adalah proses di dalam tubuh ya. Nah, dibagi menjadi dua tuh, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme katalis artinya pembongkaran dalam bentuk suatu reaksi respirasi atau bernapas. Jadi bernapas itu adalah reaksi pembongkaran molekul senyawa glukosa menjadi energi. Makanya kalau kita makan gitu ya, itu badan bisa mengucuran keringat karena tubuh mengalami metabolisme sehingga melepaskan panas. Nah, hasilnya adalah penyerapan energi bagi tubuh ya. Nah, sedangkan anabolisme itu reaksi penyusutan atau penyusunan sintesis ya. Nah, pembuatan ini dikatakanlah dia sebagai fotosintesis atau asimilasi atau pembentukan. Kenapa dikatakan fotosintesis? Yaitu tadi energi utamanya foto, berasal dari cahaya. Katabolisme atau reaksi penguraian ya. Nah, ini dia. Katabolisme karbohidrat. Reaksi karbohidrat ini dia. Nah, respirasi aerob. Aerob itu adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Dicatat, reaksi aerob adalah reaksi oksidasi, reaksi katalis yang memerlukan oksigen. Jadi C6H12O6 itu adalah glukosa. Oke, saya ulangi, C6H12O6 itu ada glukosa ditambah dengan O2, bereaksi dengan O2 dia dalam proses pembakaran sehingga melepas apa? Karbon dioksida bersama uap air dan 36 ATP. Jadi satu molekul glukosa kita jika mengalami metabolisme menghasilkan 36 ATP. Nah, tahap dari respirasi anaerob nih ya, ada 4 sebenarnya. Yang pertama ada glikolisis, baru dia dekarboksilasi oksidatif, baru masuk ke siklus Krebs, kemudian terakhir adalah sistem transport elektron. Nah, semua itu harus terlalui agar hasil dari respirasi aerob itu maksimal, yaitu sebesar 36 ATP. Nah, glikolisis itu terjadi di sitoplasma atau di cairan sel ya. Nah, sedangkan daur Krebs atau siklus Krebs terjadi di dalam membran dalam ya, membran dalam atau krista dari mitokondria. Kemudian nanti sistem transport elektron berlangsung di membran inti ya, kulit inti dari inti sel. Nah, lawannya aerob adalah anaerob. Nah, anaerob itu kalau respirasi aerob memerlukan oksigen, kalau respirasi anaerob itu tanpa oksigen. Dalam arti apa? Berupa reaksi fermentasi. Reaksi fermentasi itu ada dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Oke, alkohol itu dalam proses pembuatan makanan minuman ya. Kalau diminum alkohol ini haram loh, dapat menyebabkan mabuk ya. Nah, jadi jangan pernah minum alkohol. Nah, jadi alkohol di sini dipakai untuk apa? Alkohol bisa dipakai untuk penyembuh luka, membuat hand sanitizer, pencegah atau pembunuh kuman, itu bisa ya. Nah, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu terdapat di otot kalian. Jadi otot-otot kalian itu melepas yang namanya senyawa asam laktat. Jadi kalau asam laktat itu menumpuk dalam suatu otot, itu yang menyebabkan kram otot dia. Nah, jadi bisa diingat ya, fermentasi alkohol itu berasal dari fermentasi makanan atau buah-buahan, sedangkan fermentasi asam laktat itu terjadi di otot. Otot kita saat bekerja atau aktif berolahraga itu hutang oksigen ya. Karena reaksi cepatnya itu
tidak mencukupi gitu ya secara kimia, maka perlulah reaksi cadangan, yaitu dengan perombakan zat sisa dari kandang itu sendiri ya. Dalam arti apa? Tempatnya ya, tempatnya itu berupa fermentasi di dalam otot ya, ototnya itu. Jadi di dalam otot itulah pembongkaran asam laktat kembali ya. Makanya kalau otot kita kram, itu berarti artinya otot itu dipenuhi asam laktat, sehingga kalau mau otot itu kembali normal, tidak kram, maka cukup istirahat, cukupi kebutuhan oksigen dengan sedikit-sedikit urut hingga asam laktat itu terurai, sehingga kram itu juga hilang. Oke. Nah, reaksi aerob nih dia. Reaksi aerob ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Nah, jadi ini dia nih. Ketiganya itu adalah reaksi untuk reaksi pelepas energi itu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Tapi kalau dekarboksilasi oksidatif itu tidak melepas energi ya. Nah, jadi dia pada intinya nih, glukosa masuk dari cairan sel, oke, masuk ke dalam nih mitokondria nih. Mitokondria ya. Nah, masuknya, nah membran luar itu tempat dekarboksilasi oksidatif. Itu nanti hasilnya adalah asam pirufat. Ya, asam pirufat. Nah, asam pirufat tadi yang masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, asam pirufat tadi dirubah ya dalam dekarboksilasi oksidatif, diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA lah yang masuk ke dalam siklus Krebs ini, menghasilkan ATP. Baru itu chemical energinya nanti dilanjutkan ke transport elektron, dihasilkanlah ATP. ATP terbesar dihasilkan di transport elektron. Jadi perlu diingat ya, 4 tahap dari siklus respirasi aerob, karena biasa itu yang muncul dalam bentuk soal. Oke, jadi hafal baik-baik. Oke, apa ciri-cirinya demikian. Nah, glikolisis. Kita mulai dengan glikolisis. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya di WA. Oke, sembari Ustadz menjelaskan ini ya. Glikolisis itu meruraikan satu molekul glukosa tadi, diuraikan, hasilnya adalah 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Itu dicatat baik-baik, itu yang sering muncul dalam bentuk soal ya. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Oke, mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat tambah 2 NADH tambah 2 ATP. Nah, baru tadi asam pirufat dari hasil glikolisis lanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Jadi dia reaksi antara. Dalam arti apa? Tujuan asam pirufat dikarboksilasi adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, jadi 1 molekul asam pirufat menghasilkan 1 asetil-CoA. Makanya karena 2 asam pirufat, hasilnya adalah 2 asetil-CoA ditambah 2 NADH ditambah 2 karbon dioksida. Oke, itu dicatat hasilnya ya. Berikutnya ini dia. Masuklah dia setelah jadi asetil-CoA, masuklah dia tahap respirasi aerob berupa tahap glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma ya. Di sitoplasma tadi ya. Pengubahan molekul-molekul glukosa tadi ya. Ini dia reaksinya. Sebenarnya untuk glikolisis tadi tidak perlu dijelaskan panjang lebarnya. Biasanya yang muncul dalam bentuk soal adalah reaksi itu terjadi yaitu di sitoplasma. Yang kedua adalah reaksi itu adalah mengubah molekul glukosa menjadi apa? 2 asam pirufat tambah 2 NADH ditambah 2 ATP ya. Baru tadi dari karboksilasi oksidatif. Dari karboksilasi oksidatif mengubah asam pirufat tadi dari hasil glikolisis, dirubahnya menjadi 2 asetil-CoA yang akan masuk ke siklus Krebs dalam matriks mitokondria. Nah, jadi ini dia matriksnya. Di dalam inilah terjadi reaksi siklus Krebs, namanya siklus. Siklus itu adalah berputar ya.
berputar ya. Jadi pengubahan molekul asetil CoA menjadi hasilnya yaitu 2 ATP tambah 4 CO2 ditambah 6 NADH ditambah 2 FADH. Oke. Nah, jadi hasilnya ada 2 ATP di siklus Krebs, 2 ATP di glikolisis. Oke. Nah, 4 CO2 tadi dihasil ke dekarboksilasi oksidatif ya. CO2 sama 4 lagi dihasilkan di siklus Krebs. Nah, berikutnya adalah masuk ke tahap ini siklus Krebsnya secara panjang ya, nggak perlu terlalu dalam kali. Ini dia reaksinya. Ini ingat urutannya ya, ingat urutannya. Nah, ketika awal mulanya dia berupa asam pirufat, itu berupa asam sitrat. Nah, asam sitrat itu dirubah jadi isositrat. Nah, di isositrat ini dirubah ke aketoglutarat dengan melepas CO2 dan NADH. Butuhkan energi ya dia. Nah, baru itu aketoglutarat dipecah lagi. Oke. Dan memerlukan energi. Itulah suksenil CoA baru diubah ke suksinat, hasilnya ada FADH2. Demikian. Nah, jadi reaksi tersebut terjadi untuk satu molekul tadi asam pirufat. Jadi kalau 2 asam pirufat jadi 2 kali dia berputar. Nah, masuk yang terakhir adalah transport elektron. Jadi transport elektron itu adalah tahap setelah siklus Krebs. Tahap transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Jadi kembali lagi, kalau tadi glikolisis sitoplasma, dekarboksilasi membran luar, baru siklus Krebs di matriksnya, dan terakhir ini adalah sistem transport elektron ya, terjadi di membran dalam. Nah, jadi reaksi ini adalah hidrogen dari siklus Krebs tadi diubah menjadi proton dan elektron. Jadi yang ketika bereaksi tadi hidrogen itu contohnya NADPH ya, dan NAFADH 2 kali gitu ya. Jadi O berperan sebagai penerima elektron tingkat akhir. Jadi O nanti bereaksi dengan H positif menjadi H2O. Makanya reaksi aerob kita melepaskan uap air ya. Nah, jadi ATP dari pengeluaran hidrogen tadi hasilnya 34 ATP. Dalam arti apa? Lihat ini, ada 10 NADH, oke, ditambah dengan 5 oksigen. Nah, jadi setiap NADH itu dikali apa? Dikali 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP ya. Jadi kalau ada 10 berarti 3 kali 10 30. FADH 2 kali menghasilkan 2 ATP. Jadi kalau ada 2 FADH 2 kalinya berarti 2 kali 2 berapa? 8. Jadi total keseluruhan itu adalah 38 ATP, namun di awal diperlukan energi ya. Jadi totalnya hanya 36 ATP. Jadi satu molekul glukosa kita itu menghasilkan energi berupa 36 ATP. Nah, antum semua berapa banyak molekul karbohidrat yang dimakan? Nah, belum lagi ke antum makan sebelum tidur. Nah, itulah yang dapat menyebabkan kesehatan memburuk, dalam arti apa? Dapat menyebabkan obesitas. Oke, itu saja untuk materi hari ini ya. Jangan lupa Anda sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya ini dia ya. Untuk total energinya ya, untuk reaksi aerob. Nah, ini untuk secara penjelasan menyeluruhnya. Nah, yang perlu kalian catat adalah baik-baik adalah masing-masing dari siklus aerob, yaitu dimulai dari glikolisis, tempatnya di mana, hasilnya apa, kemudian masuklah dia. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif ya, masuknya apa, pengeluarnya apa, dibuat reaksi kimianya. Baru terakhir ada ada siklus Krebs ya, siklus Krebs juga yang masuk apa, yang keluarkan apa dalam reaksi tersebut, berapa jumlah ATP-nya, demikian juga yang terakhir ya gitu. Mungkin itu aja pertemuan dapat hari ini. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Jangan lupa kumpulkan tugasnya sesuai tepat pada waktunya. Mungkin itu aja. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.